Rahasia di Kebun Mawar. Selamat datang di kisah penuh emosi dan misteri, Rahasia di Kebun Mawar. Ini adalah cerita tentang cinta yang tak terduga, keajaiban yang sulit dijelaskan, dan perjuangan melawan ketamakan manusia. Dalam perjalanan ini, Anda akan menemukan kekuatan cinta yang melampaui batas usia, serta keberanian melindungi apa yang benar. Mari kita mulai perjalanan ke sebuah dunia yang menyimpan rahasia besar di balik keindahan mawar-mawar yang tampak sempurna. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi pegunungan, seorang nenek tua berusia 70 tahun hidup damai merawat kebun mawar penuh kenangan. Namun, kedamaian itu berubah ketika seorang pemuda kekar berusia 25 tahun masuk dalam hidupnya, membawa cinta yang tak terduga sekaligus membuka rahasia besar di bawah kebun itu. Keajaiban, cinta terlarang, dan ancaman besar mulai mengubah kehidupan desa yang tenang menjadi penuh gejolak. Apa yang tersembunyi di balik kebun mawar itu? Dan seberapa jauh cinta bisa bertahan melawan waktu dan penilaian dunia? Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, hidup seorang nenek bernama Busri. Usianya sudah mencapai 70 tahun, tapi ia masih tampak segar dan penuh semangat. Berkat kebiasaannya merawat kebun bunga yang luas di belakang rumahnya. Kebun itu adalah warisan suaminya yang telah meninggal 20 tahun lalu, tempat ia mencurahkan rasa kesepiannya. Seorang pemuda bernama Jaka, usia 25 tahun, baru-baru ini bekerja sebagai tukang kebun di rumah Busri. Tubuh Jaka kekar hasil kerja kerasnya sebagai petani dan buruh angkut di desa itu. Ia dikenal ramah, cekatan, dan mudah bergaul. Kehadirannya membawa kehangatan baru di rumah yang dulu sering sunyi. Awalnya, hubungan mereka tak lebih dari majikan dan pekerja. Busri memperlakukan Jaka seperti cucunya sendiri, memberi nasihat dan sering memasakkan makanan untuknya. Namun, seiring waktu, kebersamaan mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Jaka, yang tumbuh tanpa keluarga, merasa Busri mengisi kekosongan hatinya. Sebaliknya, Busri menemukan semangat hidup baru dari perhatian dan kebaikan Jaka. Namun, hubungan mereka mulai menjadi buah bibir warga desa ketika mereka sering terlihat tertawa bersama di kebun. Bisik-bisik semakin menjadi saat Busri mulai terlihat lebih ceria dan Jaka kerap menghabiskan waktu di rumah Busri meski sudah lewat jam kerja. Suatu hari, rahasia besar terungkap. Busri mengaku bahwa dirinya sedang hamil. Warga desa gempar mendengar berita ini. Banyak yang mencemooh dan tak percaya, mengatakan bahwa hal seperti ini tidak mungkin terjadi. Namun, Busri dan Jaka tetap tenang, menghadapi segala tuduhan dengan kepala tegak. Ketika bayi itu lahir, keajaiban benar-benar terasa. Bayi perempuan mungil itu sehat dan membawa sukacita baru di desa. Hubungan Busri dan Jaka, meski dianggap tidak lazim, menjadi bukti bahwa cinta bisa hadir di tempat yang paling tak terduga. Rahasia di kebun mawar desa yang awalnya tenang berubah menjadi lautan gosip. Ibu-ibu pengajian, bapak-bapak di warung kopi, hingga anak-anak muda yang nongkrong di pos ronda, semua membicarakan Busri dan Jaka. Bagaimana mungkin seorang nenek yang usianya sudah 70 tahun bisa hamil? Tidak sedikit yang menganggap Busri menggunakan ilmu hitam, sementara yang lain mencurigai Jaka hanya memanfaatkan kelemahan Busri demi harta. Namun, di balik pintu tertutup rumahnya, Busri dan Jaka menghadapi perjuangan mereka. Ketika kehamilan Busri semakin terlihat, dokter desa pun bingung. Kehamilan di usia setua itu adalah keajaiban medis yang sulit dijelaskan. Jaka, dengan tubuh kekarnya dan keberanian yang tak terbatas, selalu berdiri di sisi Busri, menghadapi cemoohan warga. Pada suatu malam, sekelompok warga mendatangi rumah Busri. Mereka membawa obor. Wajah-wajah mereka tegang dan penuh kemarahan. Pemimpin kelompok itu, Pak RT, mengetuk pintu keras-keras. Kami tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi. Busri, katakan yang sebenarnya. Apa hubunganmu dengan Jaka? Teriak Pak RT dengan nada mengintimidasi. Busri membuka pintu dengan tenang. Meski tubuhnya mulai melemah karena usia dan kehamilan, matanya memancarkan keteguhan hati. Jaka berdiri di belakangnya, tangannya mengepal. Saya mencintai Jaka, kata Busri tanpa ragu. Suaranya tegas, namun ada sedikit getar emosi. Dan dia mencintai saya. Apa salahnya? Warga tercengang mendengar pengakuan itu.
Beberapa mulai berbisik, tapi Pak RT melanjutkan. Tapi bagaimana mungkin? Ini tidak wajar. Apa kalian tidak memikirkan aib yang kalian bawa ke desa ini? Yang tidak wajar, sahut Jaka, maju ke depan, adalah bagaimana kalian mencampuri kehidupan kami tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah cinta harus dibatasi oleh usia? Kami tidak menyakiti siapapun. Pak RT terdiam sejenak, tapi sebelum ia sempat membalas, suara tangisan terdengar dari dalam rumah. Semua orang menoleh. Bu Sri terhuyung, memegangi perutnya. Bayinya sepertinya mau lahir, katanya dengan nada panik. Malam itu menjadi malam yang penuh drama. Di tengah kehebohan warga, Jaka dengan sigap membawa Bu Sri ke dalam rumah. Beberapa warga perempuan akhirnya membantu, meski masih ragu dengan apa yang mereka lihat. Proses kelahiran itu berlangsung lama, penuh ketegangan, tapi akhirnya tangisan bayi menggema di rumah kecil itu. Ketika bayi perempuan itu diletakkan di pelukan Bu Sri, semua orang yang hadir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bayi itu bukan hanya sehat, tetapi juga memiliki tanda lahir berbentuk bunga mawar kecil di lengannya. Warga desa yang tadinya marah perlahan merasa terpesona. Mereka mulai melihat kehadiran bayi itu sebagai tanda keajaiban, bukan aib. Namun, cerita ini belum berakhir. Di balik kebahagiaan baru itu, ada seorang pria misterius yang mulai muncul di desa. Ia adalah seorang pengusaha kaya yang mengaku sebagai kerabat jauh dari mendiang suami Bu Sri. Tapi gerak-geriknya mencurigakan. Ia sering terlihat mengamati kebun Bu Sri dari kejauhan, seolah mencari sesuatu. Apa sebenarnya ada rahasia di balik kebun mawar itu? Apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar cinta Bu Sri dan Jaka? Dan apa hubungannya pria misterius itu dengan masa lalu keluarga Bu Sri? Rahasia di kebun mawar. Setelah kelahiran bayi perempuan yang mereka beri nama Melati, suasana di desa mulai tenang. Sebagian warga yang awalnya memandang sinis kini mulai menerima keajaiban ini sebagai bagian dari takdir. Namun, di balik kebahagiaan itu, Bu Sri dan Jaka merasa ada yang aneh dengan kehadiran pria misterius yang mengaku sebagai saudara jauh mendiang suami Bu Sri. Pria itu bernama Pak Karso, seorang pengusaha kaya dari kota. Ia sering datang ke rumah Bu Sri dengan alasan ingin mengenang masa lalu keluarga suaminya. Tapi pandangannya selalu tertuju pada kebun mawar yang luas di belakang rumah. Ia bahkan sempat menawarkan sejumlah uang untuk membeli kebun itu. Bu Sri, kebun ini terlalu besar untuk Anda urus. Kalau Anda jual, uangnya bisa untuk masa depan Melati, kata Pak Karso dengan senyum yang tampak licik. Namun, Bu Sri menolak. Kebun itu adalah peninggalan mendiang suaminya, penuh dengan kenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jaka, yang mendengar percakapan itu, mulai curiga. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Karso. Penemuan rahasia di kebun. Pada suatu malam, Jaka yang tidak bisa tidur memutuskan untuk memeriksa kebun. Ia membawa lampu minyak dan menyusuri jalan setapak di antara bunga mawar. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangan seseorang di ujung kebun. Itu Pak Karso, ia terlihat menggali tanah di bawah pohon besar di sudut kebun. Dengan cepat, Jaka mendekatinya. Apa yang sedang Anda lakukan di sini, Pak Karso? Tanya Jaka dengan nada dingin. Pak Karso terkejut, tapi ia segera menguasai dirinya. Oh, saya hanya penasaran. Saya dengar pohon ini dulu ditanam oleh suami Bu Sri. Saya ingin melihat apakah ada sesuatu yang berharga di sini. Jaka tidak percaya. Ia mendekati lubang yang digali Pak Karso dan menemukan sebuah kotak kayu tua yang sudah terkubur lama. Pak Karso mencoba merebutnya, tapi Jaka lebih sigap. Ketika kotak itu dibuka, Jaka menemukan dokumen-dokumen tua, termasuk surat-surat dari mendiang suami Bu Sri. Salah satu surat mengungkap rahasia besar. Di bawah kebun itu terdapat tambang emas kecil yang selama ini dirahasiakan oleh suami Bu Sri. Konflik memuncak Pak Karso, yang merasa dirugikan, tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan beberapa preman dari kota untuk menekan Bu Sri agar menjual kebunnya. Suatu malam, mereka datang dengan senjata tajam, merusak beberapa tanaman mawar, dan mengancam akan membakar kebun jika Bu Sri tidak menyerahkan tambang itu. Namun, Jaka tidak tinggal diam. Dengan keberanian dan akhir yang menegangkan. Di tengah hutan, terjadi konfrontasi terakhir antara Jaka dan Pak Karso. Dengan segala kemampuannya,
Jaka berhasil menyelamatkan Melati dan membuat Pak Karso tertangkap oleh warga. Polisi yang dipanggil ke tempat kejadian akhirnya menangkap Pak Karso dan preman-premannya. Setelah semua itu berakhir, Busri memutuskan untuk tetap menyimpan rahasia tambang emas di bawah kebunnya. Ia percaya bahwa kebun itu bukan hanya tentang harta, tetapi tentang cinta dan kenangan yang tak ternilai. Melati tumbuh dengan penuh cinta dari Busri dan Jaka, yang kini dianggap lebih dari sekadar pekerja. Ia adalah penjaga setia yang telah memberikan segalanya demi keluarga kecil mereka. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, kebun mawar Busri tetap berdiri megah, menjadi simbol cinta, keberanian, dan harapan di desa kecil itu. Melati, yang kini tumbuh menjadi gadis remaja, sering membantu merawat kebun bersama Jaka, yang sudah dianggap sebagai ayah sejatinya. Di tengah aroma mawar yang semerbak, mereka hidup damai, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Busri, meskipun usianya semakin senja, selalu tersenyum bahagia setiap kali melihat Melati. Bagi Busri, cucu kecilnya itu adalah keajaiban hidup yang tak tergantikan, bukti bahwa cinta sejati tidak pernah mengenal batas usia ataupun penghakiman manusia. Sementara itu, desa yang dulu gempar kini melihat keluarga kecil itu dengan rasa hormat. Warga mulai memahami bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang mereka bayangkan, tetapi dalam wujud-wujud yang luar biasa, seperti cinta antara Busri dan Jaka, serta kehadiran Melati yang membawa kehidupan baru bagi mereka. Rahasia tambang emas di bawah kebun tetap menjadi milik keluarga kecil itu. Busri dan Jaka memutuskan untuk tidak memanfaatkannya, percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kekayaan materi, melainkan dari cinta, kerja keras, dan kedamaian hati. Saat senja terakhir datang, Busri berpulang dengan damai di tengah-tengah kebunnya, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Mawar-mawar yang ia rawat sepanjang hidupnya seolah-olah berbunga lebih indah dari biasanya, memberi penghormatan terakhir kepada pemiliknya. Melati dan Jaka melanjutkan kehidupan mereka, menjaga kebun mawar dan warisan cinta yang ditinggalkan oleh Busri. Bagi mereka, kebun itu bukan sekadar tempat, tetapi sebuah cerita yang akan mereka sampaikan kepada generasi berikutnya. Cerita tentang seorang nenek, seorang tukang kebun, dan rahasia besar di balik kebun mawar yang penuh keajaiban. Karena cinta sejati tidak peduli usia, waktu, atau dunia. Cinta sejati hanya tahu bagaimana bertahan,